Al-Azim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Keagungan yang mutlak artinya kekuasaan Allah, kemampuan Allah, ilmunya Allah, dan bagaimana Allah menjalankan segala keputusannya, itu semua mencerminkan keagungannya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita yang ke-68 kali ini, kita akan membahas bersama nama Allah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Biasanya manusia disebut besar dan agung ketika seseorang memiliki perbandingan dengan orang lain yang memiliki kadar yang lebih rendah darinya. Kita katakan si fulan besar ketika kita membandingkan dengan orang lain yang lebih kecil darinya. Tetapi menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, Tuhan yang Maha Agung, maka di sini keagungan Allah adalah keagungan yang mutlak. Keagungan yang mutlak artinya kekuasaan Allah, kemampuan Allah, ilmunya Allah, dan bagaimana Allah menjalankan segala keputusannya, itu semua mencerminkan keagungannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Agung, bukan hanya kita imani beliau sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi sikap kita kepada segala perintah dan larangan Allah harus juga mencerminkan pengagungan kepada Allah. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana iblis, ketika iblis diperintahkan bersama dengan malaikat sujud kepada Adam, tiba-tiba justru di saat semua malaikat sujud, iblis tak mau sujud. Bahkan ketika itu iblis, ketika dia diusir dari surga, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku akan sesatkan Adam dan keturunannya." Di akhir kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita mendeskripsikan hakikat iblis. Innahu la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya iblis tidak beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Ketika iblis enggan untuk sujud kepada Adam, hakikatnya dia bukan merendahkan Adam, tapi dia tidak beriman dengan sepenuhnya dengan sifat Allah yang Maha Agung dan besar. Para hadirin sekalian, untuk itu, dalam kehidupan kita, tentunya kalau ditanya umat Islam dimanapun, apakah kau beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Semua dari kita mengatakan beriman. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengimani Allah sebagai Tuhan yang agung? Ini yang menjadi problem. Karena banyak orang mendengar perintah Allah, dia anggap perintah itu tidak penting. Ketika dia mendengar larangan-larangan Allah, dia anggap larangan itu bukan prioritas. Padahal mengimani Allah yang agung berarti kita juga mengagungkan segala perintah larangannya. Maka dari itu, apa konsekuensi
dari beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Karena kalau kita lihat di ayat teragung dalam Al-Quran, itulah ayat kursi. Ayat yang cukup panjang, tetapi di penutup ayat dari 8 deskripsi pokok tentang Allah, Allah katakan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah perkenalkan dirinya dengan segala keagungannya di ayat teragung, dan Allah tutup dengan namanya Al-Azim. Artinya apa? Dalam hidup ini tak cukup beriman kepada Allah selama kita belum mengagungkan Allah. Apa konsekuensi nama Al-Azim? Pertama, kita sebagai hamba diperintahkan untuk mengagungkan semua yang Allah anggap agung dan besar. Kalau Allah anggap kitab sucinya agung, berarti kita juga harus mengagungkan Al-Quran. Jangan kemudian sepelekan Quran. Jangan lecehkan isi Quran. Melecehkan Quran sama dengan tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang agung. Begitu juga Allah agungkan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang melecehkan, menghina, atau mempercandakan Nabi serta mengolok-oloknya, ini namanya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ketika menyebut Allah, ketika mendengar Rasulullah, ketika mendengar rumah Allah, Ka'bah, Baitullah, maka kita pun dari jauh sudah begitu mengagungkan rumah tadi. Ketika kita masuk masjid yang merupakan rumah Allah, kita pun agungkan masjid. Buktinya apa? Disunahkan sebelum duduk untuk 2 rakaat tahiyatul masjid, dan dilarang masuk masjid kecuali dalam kondisi kita bersuci. Ini bentuk pengagungan terhadap Allah, dengan mengagungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita agungkan. Para hadirin, yang kedua, konsekuensinya apa? Banyak manusia mengaitkan keagungan dengan standar-standar duniawi tertentu. Kalau ada orang banyak duit, kita anggap ini orang agung. Kalau ada orang pangkat jabatan tinggi, sering sekali kita hormati dan agung-agungkan dia. Tapi sebenarnya untuk menjadi agung di hadapan Allah bukan begitu standarnya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ta'allamal ilma wa amila bima alima, summa 'allamal ghair, fadzalika alladzi yud'a indallah 'aziman." Siapa yang belajar, kemudian dia mengamalkan apa yang diketahuinya, kemudian dia mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, maka itulah orang yang dianggap agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kalau dilihat profesi pendidik zaman sekarang itu sama sekali tidak bonafit. Mungkin dilihat dari gajinya, mungkin dilihat dari penghasilannya, tapi ketika seorang pendidik ikhlas dalam amalnya, sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi dalam tugas dan amanah yang Allah berikan padanya, ini jalan menjadikan kita dianggap Allah sebagai pribadi yang agung. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan seorang sahabat. Sahabat ini nggak terkenal, bahkan riwayat itu nggak nyebut namanya siapa. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, "Selamat datang kepada seseorang yang Jibril memberitahukan kepadaku tentang kedatangannya." Sahabat itu berkata, "Apa namaku disebut Jibril?" "Iya," kata Rasul. Menangislah sahabat tadi, karena dia merasa dia bukan siapa-siapa di dunia. Banyak orang nggak tahu namanya. Banyak orang menyepelekan dirinya ketika melihat tindak tanduknya dan pekerjaannya. Namun Rasulullah mengatakan, "Anta khamilun fil ardi, alamun fis sama." Kau orang yang gak dikenal di dunia, tapi namamu cukup terkenal di sisi Allah. Nah, di sini menjadi konsekuensi bagaimana kita menjadikan diri kita pribadi yang agung. Jangan hanya hebat di dunia, elektabilitas tinggi, popularitas tinggi,
tapi di sisi penduduk langit tak ada yang kenal dia. Disinilah pentingnya ibadah-ibadah hati, berzikir kepada Allah, kemudian memperkuat ibadah-ibadah yang kita kerjakan ketika kita sendiri. Ini membuat kita dikenal oleh penduduk langit melebihi apa yang dikenal oleh penduduk bumi. Kemudian konsekuensi ketiga, ketika kita menyadari Allah Tuhan yang Maha Agung, Allah Tuhan yang begitu agung kekuasaan dan tanda-tanda kebesarannya, maka seorang mukmin haruslah memiliki sifat malu di hadapan Allah. Jangan manusia itu hanya malu kalau buat salah depan pejabat atau buat salah di depan orang terkenal di dunia. Tapi di saat dia sendirian, di saat tidak ada mata melihat, justru dia abai. Allah Maha tahu apa yang kau buat. Disinilah tanggung jawab besar bagaimana seorang hamba menata hatinya untuk melatih diri malu di hadapan Allah. Bagaimana cara malu kepada Allah? Dengan sebenar-benar malu, dikatakan pada Nabi, kau jaga kepalamu dan informasi yang kau berikan untuk otakmu. Kau jaga perutmu dan apa-apa yang kau masukkan ke dalam perutmu. Dan kau jaga kemaluanmu dan bagaimana kau memuaskan nafsu birahimu. Kalau kepala, perut, kemaluan dijaga, itu hakikat malu kita kepada Allah. Demikian, dan jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.